Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Nurhaliza. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hasil diskusi dari rekan-rekan saya. Tema yang kami bawakan adalah perkembangan kognitif apa sih? Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, belajar memecahkan masalah, berpikir logis, mengetahui sesuatu, dan yang terakhir adalah berpikir simbolik. Berpikir simbolik sendiri artinya anak-anak dapat melihat simbol-simbol yang ada, kemudian menjelaskannya dan mengungkapkannya menggunakan kalimat. Dari tokohnya sendiri ada Jean Piaget sebagai peneliti perkembangan kognitif, dan ia mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Di antaranya ada yang pertama, inteligensi, organisasi, skema, asimilasi, periode perkembangan kognitif. Di PPT sendiri dijelaskan sampai usia dewasa, namun karena kita menggunakan konsep anak usia dini, jadi saya hanya menjelaskan hanya sampai periode praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Yang pertama ada periode sensori motor, usia 0-2 tahun, di situ ada subtahapan skema refleks. Usia 0-6 minggu itu mereka menggenggam misalnya. Yang kedua ada subtema tahapan reaksi sirkular primer 6 minggu sampai 4 bulan berhubungan dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga subtahapan fase reaksi sirkular sekunder usia 4-9 bulan berhubungan dengan koordinasi antara penglihatan dan permaknaan. Yang keempat ada subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder munculnya usia 9-12 bulan. Yang kelima ada tahapan fase sirkular tersier, yaitu muncul pada penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Yang keenam tujuan tahap awal representasi simbolik. Yang kedua ada periode praoperasional usia 2-7 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan di mana anak sudah mulai berpikir secara baik, mereka dapat menjelaskan simbol-simbol yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayah Yulianti dengan NIM 1601420087. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Tahapan perkembangan kognitif menurut Permendikbud dibagi menjadi beberapa kelompok usia. Yang pertama, kelompok usia lahir sampai dengan 12 bulan. Di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, usia 3 bulan. Pada usia ini, anak mulai mengenali wajah orang terdekatnya, seperti ibu atau ayah. Lalu anak juga sudah dapat mengenali suara orang terdekat, seperti ibu atau ayah. Selanjutnya, usia 3-6 bulan. Anak mulai memperhatikan benda yang ada di hadapannya. Dan anak juga sudah dapat mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Selanjutnya, usia 6-9 bulan, anak mulai mengamati berbagai benda yang bergerak. Selanjutnya, usia 9-12 bulan, anak mulai memahami perintah sederhana. Selanjutnya, kelompok usia 12-24 bulan. Di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 12-18 bulan, anak mulai menyebut beberapa nama benda dan jenis makanan. Anak juga sudah mulai menanyakan nama benda yang belum dikenal. Lalu anak mulai mengenal beberapa warna dasar seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Lalu pada usia 18-24 bulan, anak mulai mempergunakan alat permainan dengan cara mempermainkannya tidak beraturan, seperti balok yang dipukul-pukul. Lalu anak mulai memahami gambar wajah orang, dan anak memahami milik diri sendiri dan orang lain, seperti milik saya dan milik kamu. Selanjutnya, kelompok usia 2-4 tahun. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian. 2-3 tahun, anak mulai melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Lalu, anak mulai meniru cara pemecahan orang dewasa atau teman, dan anak mulai konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang tua. Selanjutnya, usia 3-4 tahun, anak mulai menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya, seperti garam, gula, atau cabai. Lalu anak sudah dapat menyebutkan berbagai macam kegunaan dari benda, dan anak juga sudah mulai mengenal beberapa huruf atau abjad tertentu dari A sampai Z yang pernah dilihatnya. Sekian.
Saya Sinta Nuria Zulfa dengan NIM 16014200056. Kelompok usia 4-6 tahun. Usia 4-5 tahun mengenal benda berdasarkan fungsi, seperti pisau untuk memotong, pensil untuk menulis. Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, seperti kursi sebagai mobil. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan sebagainya. Usia 5-6 tahun. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik, seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Isu dalam perkembangan kognitif. Isu utama dalam perkembangan kognitif serupa dengan isu perkembangan psikologi secara umum. Tahapan perkembangan, perbedaan kualitas dan kuantitas. Terdapat kontroversi terhadap pembagian tahapan perkembangan berdasarkan perbedaan kualitas dan kuantitas, kontinuitas dan diskontinuitas. Kontroversi ini membahas apakah pembagian tahapan perkembangan merupakan proses berkelanjutan atau proses pemutusan tiap tahapannya. Homogenitas dari fungsi kognisi. Terdapat perbedaan kemampuan kognitif tiap individu, natur dan nurtur. Kontroversi ini berasal dari perbedaan antara filsafat nativisme dan filsafat empirisme. Nativisme mempercayai bahwa otak manusia sejak lahir dipersiapkan untuk tugas-tugas kognitif. Empirisme mempercayai bahwa kemampuan kognitif merupakan hasil dari pengalaman. Stabilitas dan kelenturan dari kecerdasan. Secara relatif, kecerdasan seorang anak tetap stabil pada suatu derajat kecerdasan. Namun terdapat perbedaan kemampuan kecerdasan antara usia 3 tahun dibandingkan dengan usia 15 tahun. Nama Siwi Nugraningsi, NIM 1601420094. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. 1. Faktor hereditas atau faktor keturunan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Yang ketiga, ada faktor kematangan. Yang keempat, ada faktor pembentukan. Yang kelima, ada faktor minat dan bakat. Dan yang terakhir, ada faktor kebebasan. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif si kecil yang berumur 1 tahun. Yang pertama, tepuk ketukan pada drum mainan atau permukaan sambil menghitung setiap ketukan. Yang kedua, bicara tentang segala sesuatu di sekitar ibu sambil menunjuk dan memberi nama benda atau bagian tubuhnya yang berbeda. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif si kecil yang berumur 2 tahun. Yang pertama, nyanyikan lagu anak-anak yang familiar mencakup nama benda dan hewan yang berbeda, seperti Old MacDonald had a farm. Yang kedua, lakukan permainan apa yang ada dalam kotak dengan menunjukkan benda yang berbeda sebelum menempatkannya dalam kotak. Dan yang ketiga, berlatih menyanyikan lagu alfabet. Perkenalkan, nama saya Awanda Ayu Pramesti dengan NIM 16014200084. Di sini langsung saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu perkembangan kognitif si kecil yang berumur 3-4 tahun. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu perkembangan kognitif si kecil yang berusia 3 tahun yaitu 1. Bantu si kecil memiliki pemahaman terkait kata dan benda, seperti misalnya kata buku. Lalu, bantu ia mengenali objek buku tersebut di dalam konsep keseharian di rumah. Yang kedua, kegiatan memilih benda. Nah, kegiatan ini akan membantu mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, lakukan permainan memori ataupun mengingat. Nah, selanjutnya kegiatan yang dapat membantu perkembangan kognitif anak usia dini usia 4 tahun yaitu 1. Ajak si kecil bermain petak umpet. Kegiatan kecil ini dapat membantu untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya.
Yang kedua, mintalah si kecil untuk membantu memilah pakaian yang berbeda berdasarkan pemiliknya. Selanjutnya adalah prinsip dari perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk menghubungkan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperolehnya. 2. Dalam memberikan kegiatan pengembangan kognitif, terutama untuk kegiatan persiapan pengenalan konsep bilangan, hendaknya guru-guru memperhatikan masa peka anak. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pengembangan kognitif dapat menggunakan bermacam-macam metode yang sesuai dan kompetitif yang hendak dicapai oleh anak usia dini. Terima kasih. Dari kelompok kami, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja hubungi kami lewat WA Group atau mengisi kolom komentar di bawah. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.